أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kita melanjutkan ayat yang ke-88 dari surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adallallah wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah fa in tawallaw fakhudhuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyyan wala nasira illa alladhina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq aw ja'ukum hasirat suduruhum ay yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum walau sya'allahu lasallatahum 'alaikum falaqatalukum fa in i'tazalukum falam yuqatilukum wa alqaw ilaikumus salam fama ja'alallahu lakum 'alaihim sabila. Di ayat yang ke-88 yang disampaikan oleh para mufassir rahimahumullah, dia mengatakan ma sya'nukum ayyuhal mu'minun, ya, apa yang terjadi pada diri kalian orang-orang mukmin, sirtum fariqaini, kalian menjadi dua kelompok, mukhtalifaini, yang saling berbeda pendapat, fi sya'ni ta'amuli ma'al munafikin, terkait dengan etika interaksi terhadap orang-orang munafik. Fariqun yaqulu bi qitalihim li kufrihim, sebagian orang-orang mukmin saat itu berpendapat untuk diperangi orang-orang munafik dengan sebab kekufuran mereka. Wa fariqun yaqulu, dan sebagian yang lain menyatakan bitarki qitalihim, agar tidak dibunuh, tidak diperangi, li imanihim, karena mereka beriman. Fama kana lakum an takhtalifu bi sya'nihim, kata Allah, mestinya kalian tidak perlu berselisih pendapat terkait mereka. Wallahu raddahum ilal kufri wad dhalal, karena Allah mengembalikan mereka ke kekufuran dan kesesatan, bihasbi a'malihim, karena sebab aktivitas mereka. Aturiduna an tahdu, apakah kalian menginginkan agar mereka mendapat hidayah, yuwaffiqhullahu ilal haq, padahal Allah sudah tidak memberikan taufik kepada mereka kepada kebenaran. Wa may yudlilillah falan tajida lahu tariqan ilal hidayah, siapa yang Allah sesatkan maka tidak akan mendapati jalan untuk memperoleh hidayah. Bapak Ibu sekalian, ayat ini ada asbabun nuzulnya, ya. Jadi ayat yang ke-78 ini ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu artinya sebab yang melatar belakangi ayat ini turun. Nggih. Ya.
Sebelumnya saya ingin sebelum menyampaikan ayat berkenaan asbabun nuzulnya, saya ingin mengutip sebentar pernyataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala mungkiran 'alal munafikin. Jadi ayat yang ke-88 ini Allah mengingkari terhadap sikap orang mukmin. Ya, Allah itu tidak setuju kepada orang-orang mukmin yang berbeda pendapat berkenaan dengan orang-orang munafik. Ya. Jadi ayat ini memberikan teguran kepada orang-orang mukmin untuk tidak boleh berbeda pendapat mensikapi kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Ini disampaikan yang Imam Ibnu Katsir mengutip riwayat yang bersumber dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu an. Kata Zaid ibn Thabit radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Uhud. Jadi ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul ada Rasulullah SAW menuju Uhud. Uhud ini gunung yang dicintai oleh Rasulullah SAW, dan gunung Uhud juga mencintai kaum muslimin. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Jabal Uhud yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung Uhud itu mencintai kita dan kita pun mencintai Gunung Uhud, kata Rasulullah SAW. Gunung Uhud ini kan dijadikan misal, perumpamaan oleh Allah bagi orang-orang yang beramal kebaikan berupa salat jenazah. Jadi orang yang berkunjung atau ikut terlibat dalam pengurusan jenazah seorang muslim, ya. Monggo di depan Pak Joko, santri baru ini. Nggih, salam. Gitu. Monggo, Pak Joko di depan nih, santri baru nih. Baru datang. Nggih. Jadi Gunung Uhud itu dijadikan misal bagi mereka yang melaksanakan hak seorang muslim. Hak seorang muslim ketika saudaranya meninggal adalah bertakziah. Kalau memungkinkan ikut terlibat dalam proses memandikan, mengkafani, baru kemudian mensolati. Kalau kita bisa ikut terlibat sampai proses pemakaman, maka kata Rasulullah SAW, lahu qiraton, maka dia mendapatkan 2 qirat. Kalau tidak ikut terlibat dalam proses, hanya ikut mensolatinya saja, maka dia mendapatkan 1 qirat. 1 qirat itu mithla jabalil Uhud, seperti 1 gunung Uhud. Yang sudah pernah ke sana melihat begitu besarnya gunung Uhud. Jadi pahala sholat jenazah itu gitu. Tapi yang sering terjadi di masyarakat kita, ketika ada yang meninggal, itu lebih banyak di luar, gitu, jagongan, bercengkrama, ngobrol, bahkan ketawa-ketawa juga, gitu kan. Padahal sedang bertakziah, ikut mestinya berbelasungkawa, begitu kan. Kemudian ketika sholat yang lain, monggo sudah silahkan jenengan sholat, tetap di luar, begitu. Ada yang asik menikmati rawan atau rokokan, begitu ke, itu sibuk di situ. Padahal keutamaan itu boleh, gitu. Artinya maksud saya itu keterlibatan, tetapi yang lebih utama terlibat dalam proses pengurusan jenazah, termasuk mensolati. Mensolati saja sudah mendapatkan pahala. Jadi semangatnya di situ. Jadi itu Gunung Uhud. Rasulullah SAW setelah peristiwa perang Badar, orang-orang musyrikin Mekah menginginkan upaya balas dendam dengan sebab terbunuhnya Abu Jahal, gitu kan? Gitu. Dan tokoh-tokoh
musyrikin Mekah yang banyak terbunuh pada saat peristiwa perang Badar. Mereka ingin melakukan balas dendam, kemudian mereka sudah bergerak menuju Madinah. Rasulullah SAW dan para sahabat yang senior menghendaki untuk tetap berada di Madinah. Kenapa? Al-Madinatu hisnun hasin. Jadi Madinah itu adalah wilayah yang terkelilingi dengan gunung, sehingga kemudian kalau sudah dijaga itu selesai sebenarnya. Tapi kemudian sahabat-sahabat muda, anak-anak muda yang tidak ikut terlibat dalam peristiwa perang Badar, atau sahabat-sahabat senior yang tidak terlibat dalam perang Badar, ingin minta supaya keluar. Akhirnya Rasulullah SAW mengambil pendapat itu. Dan ketika kemudian mengambil pendapat itu, beberapa sahabat senior mengingatkan sahabat-sahabat muda, kenapa engkau memaksa mengusulkan untuk keluar dari Madinah, pada Rasulullah SAW sesungguhnya menginginkan untuk di Madinah. Akhirnya mencoba mendatangi Rasulullah SAW untuk memutuskan, menganulir keputusan yang sebelumnya keluar itu. Tapi karena Rasulullah sudah mengenakan baju besi, Rasulullah mengatakan tidak pantas bagi seorang Nabi yang sudah mengenakan baju besi untuk kemudian melepaskan kembali. Peristiwa Rasulullah memakai baju besi itu memberikan isyarat bahwa Rasulullah SAW ketika berperang itu juga melakukan dua sisi. Sisi ikhtiar yang sifatnya manusiawi, gitu, menggunakan baju besi, dan sisi ikhtiar yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa. Sisi manusiawi mengajak para sahabat untuk musyawarah. Akhirnya berangkatlah di sini sebanyak 1.000 orang, para pejuang 1.000. Dari 1.000 ini ada yang terprovokasi dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini tokohnya Ra'sul Munafikin, ya. Tokoh apa mereka? Tokoh itu ketua geng, sudah nggih. Ketua gengnya orang-orang munafik. Lah munafik ini yang kita pahami bersama, mereka itu ikrar dengan syahadat, gitu. Al-iqrar bisyahadatain, ikrar. Kemudian bahkan izharus salah, menunjukkan sikap kayak orang baik. Waktu sholat zuhur, asar itu ke masjid. Kenapa? Karena diketahui oleh banyak orang. Tapi giliran maghrib dan isya dan subuh itu jarang, gitu, jarang ke masjid. Apalagi kalau seperti saat ini, subuhnya malam, gitu. Apalagi saat itu tidak ada PLN, genset pun juga enggak ada, sehingga enggak ketahuan begitu. Karena itu salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik itu apa? Salat subuh dan isya, ya, itu yang berat. Nah, ternyata Abdullah bin Ubay ini mampu memprovokasi 300 orang, gitu kan? Coba ibu sekalian, Rasul sebagai panglima perang, sebagai al-qaid, sebagai panglima perang, tiba-tiba muncul gerakan pengkhianat yang berada di lingkungan kaum muslimin dan akan menghadapi pasukan besar musyrikin yang jumlahnya 3.000, gitu. 3.000 tentara musyrikin dengan peralatan yang lebih lengkap mereka. Kenapa? Karena mereka dibiayai juga oleh mereka, dibiayai untuk ikut terlibat. Bahkan pada saat peristiwa perang Uhud, pasukan musyrikin itu ada jadi kalau basket itu kan ada supporternya, gitu. Kemudian ada pakaian yang apa istilahnya? Cheerleader atau apa itu?
Betul, cheerleader. Ya, pokoknya itulah bahasanya. Itu kan memberikan motivasi dengan pakaian itu. Pada saat peristiwa perang Uhud ini, musyrikin mengirimkan orang biduan dan biduanita. Nah, cuma ndak pakai orkes gambus gitu ndak, ya. Tapi itu. Jadi terus memotivasi agar perang, begitu. Sedang kaum muslimin terjadi penurunan. Coba bisa dibayangkan Bapak sekalian, berangkat bersama tiba-tiba mundur. Punya dampak enggak secara psikis, secara mental kepada kaum muslimin yang lain? Ada dampak. Tapi Rasulullah SAW sebagai panglima melihat ini kesempatan dengan upaya Allah ingin melakukan filterisasi dalam tubuh saf kaum muslimin. Waliyumahhisallah, Allah melakukan tamhis. Jadi Allah memfilter. Nah, dari sini kan sudah mulai ketahuan bahwa di tengah kaum muslimin, komunitas muslim itu selalu ada yang suka menggembosi. Nggih. Umpamanya buat kegiatan, usulnya banyak, ternyata usulnya tidak tertampung. Coba, saya udah usul tidak diterima, biarkan aja bergerak. Nanti kalau tidak sukses acaranya, baru kita omong. Nah, gitu. Itu ada aja kan di tengah saf kaum muslimin. Itu selalu ada, Pak. Wong ini aja di masa Rasul, yang Rasul adalah langsung mendapatkan bimbingan wahyu saja, ada komunitas. Itu memberikan isyarat bahwa di tengah kaum muslimin itu ada pejuang yang ada kelompok orang yang ingin menggembosi saf kaum muslimin. Makanya kalau jenengan cermati, Rasulullah memastikan di situ para pasukan yang tersisa 700 itu bahwa mereka adalah betul-betul wahdatul hadaf. Tujuannya satu. Apa itu? La'i kalimatillah. Yang kedua, Rasulullah mengatakan tauhidus sufuf, wahdatus shaf. Langsung dipimpin oleh Rasulullah sendiri. Kemudian apa lagi? Wahdatul manhaj. Konsepnya, metodologinya ditentukan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Rasul melihat pasukan kaum muslimin sisa 700, disinilah manhaj, metodologi perang disiapkan oleh Rasulullah SAW dengan melakukan membagi pasukan perang. Jadi ada pasukan yang pemanah, gitu, rumat. Ini ada 50 orang. Pasukan mereka yang ada di gunung. Jadi kalau umpamanya areal peperangan itu di sini, ini Pak, pasukan pemanah. Jadi pasukan pemanah ada di sini. Seandainya Rasulullah dan kaum muslimin itu tertekan oleh pasukan musuh, maka ada yang melindungi. Di belakang ini itu ada Gunung Uhud. Sebelah sininya Gunung Uhud. Jadi arealnya itu. Jadi Rasulullah sudah memilih lokasi yang strategis. Karena itu apa kata Rasulullah SAW? Wahai para pasukan yang ada di Jabal Rumat, dalam kondisi apapun kalian tidak boleh meninggalkan lokasi. Sudah dalam kondisi apapun. Nah, kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Pada saat mereka ada di situ, kemudian di awal peperangan kaum muslimin memperoleh kemenangan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat As-Saff, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi kalau boleh dibuat ngeten, Pak. Ini pasukan pertama, gitu. Kemudian ada pasukan lagi di belakangnya. Pasukan lagi di belakangnya. Baru kemudian pasukan pemanah. Jadi nyerang. Sedang orang musyrikin, konsep perangnya orang musyrikin itu, orang Mekah diistilahkan dengan al-farru wal karru. Ya. Mereka sudah terbiasa. Apa maknanya al-farru wal kar? Nyerang langsung brul begitu. Kalau terpukul mundur, blas. Jadi langsung al-farru, nyerang, gagal, mundur semua. Nyerang lagi. Kalau kaum muslimin enggak.
Mereka diserang, ada pasukan depan. Di belakang lagi ada pasukan lagi. Di belakang lagi ada pasukan. Seakan-akan pasukan kaum muslimin terus datang berlimpah, terus menerus begitu. Itu konsepnya. Karena itu makna dari innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi Rasulullah SAW itu luar biasa, pakar strategi perang. Para panglima saat ini, para panglima modern, gitu. Itu kenapa mereka terkenal? Kan sudah ada tim pelaksana, nggih. Kavaleri apa istilahnya? Infanteri, pasukan. Itu kan ada panglima, ada pimpinannya. Ini ada pimpinan, ada pimpinan. Jadi instruksi panglima perang tinggal menginstruksikan, serang sana, serang. Panglima perang ikut terlibat dalam perang? Boten. Kalau Rasulullah SAW terlibat, Pak. Lah, enggak. Tapi ketika sukses yang muncul siapa? Panglima perang. Persenjataan pun sudah lengkap. Rasulullah boten. Kalau Rasulullah SAW itu sudah melakukan mobilisasi untuk perang, membantu mempersiapkan peralatan perang dan termasuk pasukan. Itu bedanya, ya. Ini bab perang nanti Pak Wahyudi, so. Ya, babnya perang. Alhasil di sini kemampuan Rasulullah SAW. Ternyata betul memperoleh kemenangan. Di bagian peperangan yang pertama memperoleh kemenangan. Lari itu orang-orang musyrikin. Nah, disinilah kemudian perlu pelajaran berharga tajdid dunia. Terus memperbaiki niat. Yang di pasukan perang yang diingatkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak keluar, tidak turun dari Jabal Rumat, melihat, waduh, ini teman-teman sedang mengumpulkan ghanimah ini, gitu. Wah, nanti kalau kita tidak dapat, ayo kita bantu dah. Nah, jadi akhirnya sebagian turun. Melihat kondisi demikian, Khalid bin Walid mengambil kesempatan dengan kemampuan menggunakan kudanya, membalik, menyerang dari belakang, dan akhirnya menjadi sebab Rasulullah SAW terluka. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang saya inginkan, dari 300 yang kemudian Rasulullah menghadap bersama Rasul 700 orang. Dari 700 orang ini, ya, Rasulullah sempat menghadapi, para sahabat menghadapi semangat mental turun, tapi kemudian dimunculkan lagi semangat maknawiyahnya, sampai Rasulullah SAW memotivasi, siapa yang menggunakan pedangku ini yang akan terus berjuang. Muncullah Abu Dujana, saya Rasulullah dikasih. Kemudian ada sahabat yang pada saat peristiwa perang Badar pedangnya patah, kemudian datang kepada Rasulullah, saya tidak punya pedang. Diambilkan pelepah kurma, kata Rasulullah, ini pakai perang, dan dipakai terus itu pada saat peristiwa perang Badar. Jadi alat pedangnya itu dari pelepah kurma dipakai, Pak. Ya kalau model kita dulu perang-perangan pakai gedebok pisang itu, nggih. Itu. Tapi anak-anak sekarang tidak ada sudah, Pak. Gitu. Kecuali yang masih di desa-desa itu masih lebih senang online dengan handphone. Nggih. Rasulullah ketika menghadapi seperti ini, muncullah Abdullah bin kelompok yang mengundurkan diri. Di saat itu ketika selesai kemudian peperangan, muncullah di tengah-tengah kaum muslimin pendapat. Kata Allah, famalakum, kata Abdullah bin Zaid bin Thabit, kharaja nasun, jadi ada sekelompok yang keluar, wa kharaja ma'u kana min ashabi Rasulullah sallam fihim firqatain. Jadi muncul kelompok yang dari kaum muslimin, lakum ini kembali kepada al-muslimun, gitu, al-muslimin. Kenapa wahai kaum muslimin kok kalian berbeda dalam mensikapi orang-orang munafik? Padahal munafik itu secara lisan mengucapkan syahadat, tapi sesungguhnya menunjukkan kesalehan, padahal ibtanul adawah, dia menyembunyikan permusuhan kepada kaum muslimin. Kenapa kok kalian berbeda pandangan
dalam hal ini, sampai kemudian terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, wahai Rasulullah SAW, orang-orang munafikin ini harus kita perangi. Kenapa? Karena mereka sesungguhnya kufur dan mereka adalah musuh dalam sekam atau daging, duri dalam daging, bukan duri dan bukan daging dalam duri, ya. Duri dalam daging. Gitu. Sebagian sahabat Rasulullah jangan dibunuh. Kenapa? Dia mengucapkan syahadat. Mereka juga menunjukkan pribadi sebagai seorang muslim, gitu kan? Apa kata Allah? Wallahu arkasahum bima kasabu. Arkasa ini bukan arkasa yarkusu, rock, orkes buatan Pak. Ya, ini jangan sampai keliru itu. Arkasa itu maknanya adalah auqaum. Allah telah menjerumuskan mereka. Berarti asalnya Allah memberikan, kan begini, saya ingin memberikan penjelasan. Manusia asalnya itu kan beriman, gitu. Surat Al-A'raf, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Bukankah aku Tuhanmu? Kita semua menjawab iya, semua. Jadi asal manusia itu iman. Karena itu yang merubah itu kedua orang tuanya. Berarti lingkungan itu punya peran untuk merubahnya. Gitu. Kemudian jadi iman, kemudian bisa berubah karena al-bi'ah. Bi'ah, lingkungan, atau karena ini Pak, apa namanya? Pemberian hadiah. Gitu. Dikasih hadiah, dikasih yang sifatnya duniawi, itu bisa berubah itu. Karena itu kemudian dari keimanan berubah dia, meskipun menunjukkan, mengikrarkan dua kalimat syahadat, melaksanakan sholat zuhur dan asar, tetapi ini yang disembunyikan, ibtanul adawah wal baghdha, menyembunyikan permusuhan dan kebencian terhadap umat Islam, termasuk kepada Rasulullah SAW. Ini kan tidak semua orang tahu, gitu. Tidak ada semua orang tahu. Sahabat yang tahu daftar orang-orang munafik itu adalah Hudzaifah ibn al-Yaman. Hanya itu aja yang dikasih tahu oleh Rasulullah, daftar orang-orang munafik. Umar radhiyallahu an yang sudah mendapatkan kabar gembira surga itu datang kepada Hudzaifah. Wahai Hudzaifah, saya masuk dalam list daftar orang-orang munafik enggak? Dimarahi. Kamu pulang Umar, jangan. Kamu enggak, gitu. Begitu. Artinya kita berarti juga harus meminta perlindungan kepada Allah agar tidak masuk dalam barisan daftar orang-orang munafik. Okay. Jadi karena itulah kemudian mereka mengikuti hawa nafsunya, terpengaruh oleh lingkungan, sehingga yang asalnya iman dia tinggalkan, memilih yang sifatnya duniawiyah atau kebahagiaan sesaat. Nah, inilah yang Allah maksudkan wallahu arkasahum bima kasabu. Kemudian Allah jerumuskan mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan? Pengkhianatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengkhianati Rasulullah SAW. Kemudian mereka mengikuti kebatilan. Jadi kalau disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, bisa babi isyanihim. Jadi Allah sesatkan mereka, Allah jerumuskan dalam kesesatan itu karena, atau Allah seret mereka dalam kesalahan itu karena satu, al-isyan, bermaksiat. Nggih, maksiat. Yang kedua, wa mukhalafatihim lirrasul. Mukhalafatur Rasul, menyalahi petunjuk Rasulullah SAW. Berarti isyan ini kepada Allah, kan nggih? Maksiatnya kepada Allah. Kalau ini kemudian kepada menyalahi petunjuk Rasulullah SAW.
Kemudian yang ketiga, alasannya ittiba'ul batil, mengikuti kebatilan. Jadi karena itu kemudian mereka terjerumus. Aturiduna antahdu, kata Allah. Apakah kalian orang-orang mukmin, orang-orang muslim akan memberikan hidayah kepada mereka? Man adallallah, orang yang sudah Allah tetapkan dalam kesesatannya. Apakah kita mau memberikan hidayah? Tidak bisa. Berarti sikapnya harus satu kepada orang munafik itu. Tidak boleh berbeda sikap. Wa may yudlilillah, siapa yang telah Allah gariskan sesat, falan tajida lahu sabila, maka dia tidak akan mendapatkan celah untuk mendapatkan hidayah. Karena hidayah itu ada di tangan Allah. La tariqa lahu ilal huda wala mukhallisa lahu ilaih. Tidak ada yang, pokoknya tidak ada celah sedikit pun untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini, ayat pertama masih berkenaan dengan orang munafik. Yang kedua Allah lanjutkan, waddu law takfuruna. Nah ini. Jadi di ayat yang ke-88 itu menjelaskan sebab kita tidak boleh berbeda dalam mensikapi terhadap orang-orang munafik, yaitu sebabnya mereka telah bermaksiat kepada Allah, mereka telah menyalahi petunjuk Rasulullah SAW, dan yang ketiga mengikuti bentuk kebatilan. Kemudian yang keempat, cita-cita orang-orang munafik itu waddu law takfurun. Mereka orang-orang munafik itu, jadi waddu ini dhamirnya hum, kembali kepada al-munafikin. Mereka menginginkan law takfurun. Jadi mereka menginginkan kita kufur. Mereka menginginkan kita kufur kepada Allah. Jadi kalau mereka menginginkan kufur, berarti kenapa kita harus berbaik-baik dengan mereka begitu secara sikap? Nah, cuman karena kita tidak tahu, gitu, kita tidak diberitahu siapa yang munafik, maka konsep interaksi dengan antar sesama yang sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat adalah ta'amul sebagai seorang muslim, ya, gitu. Kalau ini kan jelas pada saat peristiwa perang mereka sudah ketahuan, toh, para sahabat tahu, wah ini grupnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sudah, kita harus sikapnya jelas. Kenapa? Waddu law takfurun, karena mereka sesungguhnya menginginkan kita kufur kepada Allah. Kama kafaru. Jadi Allah tidak menggunakan kama aqalu bisyahadah, enggak. Kama aqarru bisyahadah, enggak. Allah tidak mengatakan sebagaimana mereka ikrar terhadap dua kalimat syahadat. Tapi kata Allah, waddu law takfuruna kama kafaru. Kalau sudah kita mengikuti, kata Allah, fatakununa sawa, berarti kita pakpok apa ya berarti ya, sama. Kalau kemudian kita kufur, berarti kita dengan munafik sama, kata Allah. Jadi waddu law takfuruna kama kafar fatakununa sawa. Ya, hum yuwadduna lakumud dhalalah. Jadi penjelasan Imam Ibnu Katsir, orang-orang kafir itu, orang-orang munafik itu menginginkan kita berada dalam kesesatan. Litastawu antum wa iyyahum, agar kita sama sekedudukan dengan mereka. Wa madzalika illa, semua itu dilakukan kenapa? Li qaswati adawatihim, karena permusuhan mereka sudah pada puncaknya, wa bughdihim lakum, dan kebencian mereka kepada orang-orang mukmin, kepada para sahabat saat itu. Nah, kalau sudah karakternya seperti itu, apa kata Allah? Fala tattakhidhu minhum awliya, maka kamu jangan berikan loya
litas al-wala, gitu. Jangan kamu jadikan mereka sebagai wali, sebagai teman, sahabat setia. Ya. Ini kata Allah. Berarti jelas kan sikapnya? Sikapnya jelas. Tidak boleh jadi teman sejati. Ya. Hatta yuhajiru fi sabilillah, sampai mereka hijrah kembali ke jalan Allah. Artinya berarti dia bertaubat. Oke. Coba kita sedikit cermati kisah yang Allah gambarkan terkait dengan mereka. Contoh ya, contoh pada saat peristiwa perang Tabuk, ketika sahabat yang takhalluf. Jadi ada yang takhalluf anil jihad. Jadi sahabat ini sudah mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk berperang. Tapi di saat yang bersamaan sesungguhnya dia berat untuk meninggalkan rumah, berpisah dengan anak dan istri. Terlebih kebun-kebun kurmanya menjelang panen. Kemudian perjalanan menuju Tabuk adalah jarak yang sangat jauh, dan itu terjadi di saat musim panas. Kan berarti anak di mana? Di rumah menikmati kurma, bercengkerama dengan anak. Begitu. Karena itu mereka yang meminta izin itu datang kepada Rasulullah SAW, minta izin. Ya sudah, diizinkan waktu itu. Artinya mereka akhirnya tidak berangkat. Alhasil di situ. Ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin, para sahabat kembali dari Tabuk, mulailah kegundahan terjadi di kalangan sahabat yang takhalluf anil jihad itu. Mau ngomong apa? Gitu kan? Kita berterus terang apa? Ya, mencari-cari alasan. Gitu. Seperti orang sebenarnya tidak mau masuk kantor. Yeah. Terus ngasih tahu temannya, tolong izinkan atau izin kepada atasannya, saya sepertinya nanti akan insya Allah saya akan masuk kantor, tapi masih ada aktivitas kegiatan mendesak di rumah, jadi mohon izin dulu gitu kan. Ternyata atasan pada saat dia keluar rumah, sedang beli bakso, ketemu atasannya. Itu mau alasan jujur atau itu kan di situ sama dengan mereka yang takhalluf anil jihad itu. Mau jujur dengan Rasul atau enggak? Kalau bohong mungkin enggak akan kena hukum, gitu, enggak akan kena hukuman. Tapi pada akhirnya kena juga. Akhirnya ada yang mengatakan beralasan, ada yang satu sudah saya sejujurnya apa adanya. Akhirnya dihukum oleh Allah. Dalam surat Taubah itu dihukum beberapa hari, kalau enggak salah 40 hari. Ya. Pertama apa hukumannya? Dia datang menemui sahabat, menemui Rasulullah SAW, mengucapkan salam, tidak dijawab, terus ditinggal. Ketika sahabat sedang ngumpul, dia datang, assalamualaikum ya Rasulullah SAW, datang. Kemudian para sahabat dan Rasulullah pergi. Kira-kira nyesek enggak di dada ya? Enggak aneh kan gitu? Nah, kemudian setelah itu perintahnya lagi kepada istrinya untuk tidak berbicara juga. Tapi ketika awalnya masih bisa berbicara dengan anak dan istrinya. Kemudian ada larangan berikutnya, istrinya tidak boleh berbicara dengan suaminya, hanya nyiapkan makanan. Anaknya pun juga tidak boleh. Di masjid ketemu Rasulullah dan sahabat, tidak dijawab salamnya, artinya tidak bisa berbicara. Kemudian di rumah itu diibaratkan al-ardu bima rahubat. Jadi sekaknya sesek, sumpek banget gitu. Di saat itu datang orang-orang munafik. Kamu ditinggalkan oleh Rasulullah dan sahabat. Ikut bersama saya aja lah, grup kami. Nanti kebutuhan ekonomi kami support dan lain sebagainya itu. Di situ. Tapi sahabat ini tetap
Sampai pada akhirnya kemudian istrinya tidak boleh lagi memenuhi kebutuhan biologis suaminya. Ditolak, tidak boleh. Berat, semakin berat. Kemudian Allah turunkan, Allah memberikan ayat, menjelaskan, menurunkan ayat yang intinya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang yang di sini. Kalau mereka berhijrah meninggalkan kesalahan-kesalahan ini dan kemudian bertaubat kepada Allah, maka Allah akan terima dan boleh kita menjadikan dia sebagai teman setia. Fa in tawallau, kalau mereka tidak mau untuk hijrah atau kemudian termasuk juga bertaubat kepada Allah, tidak mau, fakhudhuhum, fa in tawallau fakhudhuhum, ya, waqtuluhum, perangi dia. Haitsu wajadtumu, di mana saja kalian temui, perangi sudah. Itu. Jadi kalau Imam As-Suddi mengatakan, ada penjelasan, kalau seandainya mereka ini enggan untuk bertaubat atau hijrah dan kemudian menunjukkan kekufurannya, jadi semakin menunjukkan kekufurannya, fakhudhuhum waqtuluhum, maka perangi. Di mana saja ketemu perangi. Tapi yang mengizinkan adalah Rasulullah SAW. Di masa kita sekarang tidak ada, Pak, karena tidak ada lagi Rasul, ya. Wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira, ay la tuwalluhum wala tastansiru bihim ala a'daillah. Jadi ayat ini memberikan larangan bagi kita. Satu, tidak boleh memberikan al-wala, loyalitas, kesetiaan. Oke. Kemudian tidak boleh mereka dijadikan sebagai pemimpin, amir, tidak boleh, atau qaid, tidak boleh. Ya, kalau sudah begitu tidak boleh sudah. Dan tidak boleh juga kita menjadikan mereka atau menegakkan agama Allah, meminta tolong kepada mereka. Tidak boleh. Ya. Wala tantasiru bihim, tastansiru, jangan meminta kepada mereka untuk memenangkan agama Allah. Madamu kadzalik, selama mereka tetap dalam kekufuran mereka, tetap dalam kemunafikannya. Ini panjang, Pak, ayat berikutnya ini panjang. Jadi kalau cuman sedikit aja saya sampaikan, ada pengecualian nanti. Okay? Ada pengecualian di mana kita akhirnya boleh melakukan aktivitas ini pengecualiannya. Tapi ayat ini panjang. Khawatir nanti ndak nutut penjelasannya, terputus gitu ya. Insyaallah nanti kita akan jelaskan lebih detailnya di pekan depan insyaallah. Sebelumnya monggo kalau ada yang perlu didiskusikan lebih dahulu. Nggih. Nggih. Tidak. Nggih, Pak. Jadi begini. Yang nggih. Jadi pertama, kalau kita dulu sempat sampaikan syurutu qabulil amal, gitu. Amal kita diterima oleh Allah itu ada dua syarat, gitu. Yang pertama ikhlas karena Allah, ikhlas lillah. Yang kedua al-ittiba, mengikuti petunjuk, al-ittiba bima amara Rasul, petunjuk Rasulullah SAW, gitu. Nah, ini untuk kita. Kalau munafik, mereka ini tidak ikhlas karena Allah. Nggih. Jadi orang munafik ini tidak ikhlas kepada Allah. Kenapa? Karena hanya zahirnya saja dia, zahirnya dalam kebaikan, zahirnya itu ala ta'ah,
Jadi secara yang bisa dilihat oleh orang itu dia melaksanakan ketaatan, tapi sesungguhnya dia tidak. Sesungguhnya dia tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena yang dicari di sini adalah al-mahamid, sanjungan dan pujian minan nas. Ya kalau bahasa kasarnya yang jelas riya, gitu. Riya. Karena itu aktivitasnya tidak diterima. Begitu. Meskipun amalannya mengikuti petunjuk Rasul, sholatnya mengikuti bagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW, tapi ini tidak diterima unsur yang pertama karena tidak ikhlas. Karena itu hukumannya apa kata Allah? Munafik ini fiddarkil asfali minan nar. Jadi dar itu kerak, Pak. Jadi di dasarnya neraka. Mendelep sudah. Apa mendelep itu? Yes, itu. Mungsap sudah itu. Tertutup itu. Seperti umpamanya kalau dulu itu ada, kalau di Jawa Tengah sampai sekarang kayaknya masih ada yang jual itu. Apa namanya? Intip. Jadi adar itu intip. Tapi intipnya neraka gitu. Ya, intipnya neraka gitu. Jadi fiddarkil asfali minan nar. Karena itu mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Gitu. Karena syafaat Rasulullah diberikan kepada siapa? Liman adzinalah. Orang yang diizinkan oleh Allah. Gitu. Siapa? Rasul. Allah mengizinkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah memberikan syafaat kepada siapa? Yang Allah ridhai. Liman irtadha. Jadi yang Allah ridhai. Orang munafik itu tidak mendapatkan keridhaan dari Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita setiap saat itu harus memohon kepada Allah agar dijauhkan dari sifat nifaq. Itu harus. Jadi kita harus meminta kepada Allah dijauhkan. Kenapa? Hati manusia itu di antara dua jari Allah. Yuqallibuhu kaifa yasha. Kapan saja Allah balik, selesai. Yang berkuasa ini Allah. Karena itu kita harus selalu minta agar dijauhkan dari kemunafikan. Yang kedua, kita meminta kepada Allah agar diteguhkan dalam ketaatan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, begitu kan? Wahai zat yang bolak-balikan, teguhkan supaya kita teguh. Termasuk meminta dianugerahkan husnul khatimah. Nggih, monggo Pak. Bagaimana nasib pasukan pemahat tadi, ada yang turun karena menyalahi petunjuk Rasul. Kemudian dia itu hanya ingin mendapatkan ghanimah. Nggih. Ya. Ada kisah, kemudian ada penjelasan dari ayat, kemudian mereka memohon ampun. Kan bahasa Al-Quran, istazallahumus syaitan, digelincirkan oleh setan. Karena itu dalam amal-amal kebaikan, proyek-proyek besar amal saleh, ketika kita melaksanakan proyek-proyek besar amal saleh ini, kita harus selalu memohon perlindungan untuk supaya dianugerahkan keikhlasan. Para sahabat waktu itu tergelincir, Pak. Karena itu kemudian sempat tergoda oleh dunia, yang kemudian akhirnya mereka tersadar dan kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemudian berikutnya kalau jenengan cermati, setelah Rasulullah terluka pada saat peristiwa perang Uhud, kan orang-orang musyrikin menjanjikan untuk menyerang kembali. Rasulullah dan para sahabat yang sedang terluka itu diperintah mengejar mereka, yang kemudian diistilahkan dengan Al-Hamra'ul Asad. Di wilayah ini Rasulullah mengejar orang-orang musyrikin, dan sahabat-sahabat yang sempat tergelincir dengan keinginan dunia itu ikut. Akhirnya kemudian mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang
peristiwa perang Uhud ini nanti banyak sekali pelajaran berharga yang kita peroleh, termasuk dalam yang saya perlu kita jelaskan itu bahwa kita terus harus selalu pertama memperbarui niat, itu terus memohon diteguhkan dalam agama, kemudian dijauhkan dari sifat munafik. Apalagi ketika kita sedang melaksanakan proyek-proyek besar, Pak, untuk umat. Ya kadang kalau sudah selesai, coba kalau saya tidak ngurus dulu, wah, tidak dapat izin paling. Nah, itu seperti itu, Pak. Wah, coba kalau saya tidak terlibat dalam proses pembuatan rencana kerjanya, oh gagal ini. Nah, itu, Pak. Padahal awalnya itu adalah kesalehan, tapi bisa jadi akan berubah. Karena itulah kita harus memohon dan selalu memohon agar dianugerahi, selalu memperbarui niat kita. Nggih. Barangkali itu nggih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat kajian 2 ayat pada kesempatan berbahagia ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pekan depan untuk ayat yang ke 90-nya untuk lebih jelasnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah catat sebagai amal kebaikan kita. Allah hapuskan dosa-dosa kita dan Allah jadikan sarana kita untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah anugerahkan keikhlasan dalam seluruh aktivitas kebaikan kita, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sifat munafik, dan kemudian Allah antarkan kita dan anak-anak kita untuk meraih husnul khatimah. Anak-anak kita menjadi penyejuk mata kita dan Allah kumpulkan di surga kelak insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.